Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsi dari kelas PMM 2 semester 7 dengan NIM 0305172121. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Carathéodory, yang mana teorema Carathéodory ini merupakan awalan untuk membuktikan teorema aturan rantai atau chain rule. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi. Misalkan F terdefinisi pada sebuah interval I yang terdapat di titik C dan F mempunyai turunan di C. Jika dan hanya jika ada sebuah fungsi V pada I yang kontinu di C dan memenuhi syarat 10 ini, yang mana Fx dikurang Fc itu sama dengan Vx dikali X dikurang C untuk X elemen I. Nah, pada kasus ini kita memiliki acuan, yaitu jika Fx itu akan sama dengan F aksen C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikannya. Dari definisi ini, kita memiliki diketahui F memetakan I menuju R dan C elemen I. Dari definisi di atas, kita membuktikan yang pertama itu dari kiri ke kanan. Nah, bisa dilihat jika F aksennya ada, akan dibuktikan V memetakan I menuju R kontinu di C dengan Fx dikurang Fc sama dengan Vx dikali X dikurang C, X elemen I. Nah, karena F aksennya ada, maka kita dapat membentuk fungsi V memetakan I menuju R. Nah, dari fungsi ini kita mendapatkan persamaan Vx sama dengan Fx dikurang Fc per X dikurang C itu jika X-nya tidak sama dengan C dan X itu elemen I. Dan yang kedua, Vx akan sama dengan F aksen C jika X-nya sama dengan C. Selanjutnya, dan karena I itu interval, maka untuk membuktikan V kontinu, kita cukup dengan membuktikan limit X menuju C, Vx dan Vc itu sama dengan Vc. Nah, kita lihat limit X menuju C, Vx sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C. Nah, kita bisa lihat dari sini aja kita bisa lihat bahwa F-nya itu V-nya itu kontinu. Fx itu kan fungsi, Fc itu konstanta, X itu fungsi dan C konstanta. Nah, jika fungsi dibagi fungsi, maka hasilnya fungsi. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa V-nya itu kontinu. Nah, kembali lagi di sini itu kan, jika limitnya kita masukkan, maka hasilnya itu F aksen C. Ini yang limit X menuju C Vx itu hasilnya Vc. Jadi V-nya dari sini dapatlah kita simpulkan V-nya itu kontinu di C. Dan yang selanjutnya, jika X-nya itu sama dengan C, maka kita dapat membuktikannya yaitu dengan 0 sama dengan Fx dikurang Fc. Fc dikurang Fc itu kan 0. Dan sama dengan Vx dikali C kurang C, itu hasilnya juga 0. Nah, dari sini juga sudah terbukti. Selanjutnya, jika X tidak sama dengan C dengan pendefinisian V, maka kita mengkalikan kedua ruas dengan X dikurang C. Ini kan persamaan yang kita dapat dari sini ya, ini. Dari sini ya, ini ya. Nah, selanjutnya, jika sudah dikalikan kedua ruasnya, maka ini dicoret
maka hasilnya akan sama dengan persamaan 10. Jadi V-nya itu memenuhi persamaan 10 yang mana X dikurang C dikali Vx sama dengan Fx dikurang C. Selanjutnya kita akan membuktikan dari kanan ke kiri. Nah, yang sekarang kita asumsikan bahwa V itu kontinu di C dan memenuhi persamaan 10. Nah, jika kita membagi persamaan 10-nya ini dengan X dikurang C dan tidak sama dengan 0, maka kekontinuan dari V itu dinyatakan dengan ini. Vc sama dengan limit X menuju C, Vx sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C. Nah, untuk persamaan ini kita bisa membuktikannya dengan ini. Perhatikan tulisan merah. Yang pertama, kita mempunyai X tidak sama dengan C dan X dikurang C itu tidak sama dengan 0. Nah, Fx dikurang Fc sama dengan Vx dikali X dikurang C, sehingga Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan Vx. Nah, lalu hasilnya Vc itu sama dengan limit X menuju C, Vx sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C, itu hasilnya F aksen C. Nah, dari sini kita bisa sesuailah dengan teorema-teorema yang sudah kita tentukan tadi, bahwa Vc itu sama dengan F aksen C. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan teorema Karat-Theodore itu, maka kita bisa menganggap fungsi f itu didefinisikan dengan fx itu sama dengan x pangkat 3 untuk x elemen R. Untuk c elemen R, kita dapat membentuk faktorisasi, yang mana X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 itu kita faktorisasikan menjadi X kuadrat ditambah CX ditambah C kuadrat dikali X dikurang C, yang mana ini X kuadrat CX itu merupakan Vx. Nah, bahwa ini kan Vx-nya itu X kuadrat tambah CX ditambah C kuadrat, itu memenuhi kondisi-kondisi dari teorema. Oleh karena itu, kita bisa mencari turunannya. Ini kita masukkan Vc, ini kita masukkan semua dengan nilai C, maka F aksennya atau Vc-nya itu kita mendapat 3C kuadrat. Dari sini, jika dimasukkan semua C-nya, maka hasilnya 3C kuadrat. Dan yang terakhir, dari teorema Karat-Theodore itu kan kita dapat menetapkan aturan rantai. Nah, jika F mempunyai turunan di C dan G mempunyai turunan di Fc, maka aturan rantai ditetapkan bahwa turunan dari fungsi komposisi G bundaran F di C hasilnya itu G bundaran F aksen C sama dengan G aksen dikali Fx dikali Fc. Nah, ini bisa kita ringkaskan dengan G bundaran F aksen sama dengan G aksen bundaran F dikali F aksen. Nah, hasil ini bisa kita dapatkan dengan ini nih ya. Dengan pendekatan aturan rantai, kita dapat menuliskan dengan kita dapat menuliskannya itu ketika Fx-nya tidak sama dengan Fc. Sebagai hasil kalinya gini. G Fx dikurang G Fc per X dikurang C sama dengan G Fx dikurang G dikali Gc per Fx dikurang Fc dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C. Nah, ini jika kita limitkan, maka kita akan mendapatkan ini hasil yang di atas ini.
Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga teman-teman atau saudara-saudara yang menonton dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.